Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Mas Hairil. Tadi jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Roni, ini dibagi nih, ada kepalanya, kemudian ada yang di bawahnya. Memang seperti itu? Apa yang data yang ditemukan oleh Amnesty International? Ya, jadi memang kita harus membedakan. Jadi pembedaannya itu lebih lebih aman ketika kita menggunakan sindikat sama pekerjanya. Oke. Iya kan? Di klasternya karena jelas lah. pekerja ini agak beresiko. Statusnya ada yang korban, ada yang mengetahui, ada yang sadar. Jadi kita bedakan antara sindikat dan pekerja scamming. Itu biar lebih jelas. Biar kita tidak menghukum orang yang salah kalau kata Bang Mardhani tadi. Nah, disinilah sebenarnya tugasnya pemerintah. Kalau kita pakai rujukan aturan hukum di Indonesia, sebenarnya kan kita menggunakan undang-undang TPPO untuk mengusut ini. Untuk menegaskan bahwa pemerintah itu peduli pada akar permasalahannya. Nah, kenapa Cina begitu getol mendorong Kamboja, memaksa Kamboja untuk menutup scamming compound yang ada di sana itu karena mereka jadi korban kerugian finansialnya besar sekali di Cina dan investor-investor yang di ring leadersnya itu berasal dari Cina banyak di sana. Nah, pertanyaan ini mereka punya data. Cina udah punya data transaksi dari ring leaders, dari sindikat. Pertanyaannya sekarang kita punya nggak? Nah itu. OJK punya nggak data-data transaksi? Kalau dia berani mengatakan pelaku, jangan-jangan? Pelaku ya pekerja tadi. Dia punya data nggak mengenai sindikat? Ya kalau misalnya dia bicara soal pelaku berarti dia jangan punya dong berarti. Harusnya diungkap dong bahwa kita punya Dibuka data ya? mengenai sindikat. Oke, pulangkan mereka, kita punya data mengenai sindikat. Nah, kalau kita belum punya data apa-apa. Tapi sudah bicara. 2.000 orang ini tiba-tiba mau dilabelin sebagai kriminal. Itu proses hukumnya agak carut marut nanti. Jadi berbeda dengan Cina, sudah bertahun-tahun mendorong pemerintah Kamboja, mereka sudah punya data yang kuat. OJK-nya mereka mendeteksi ratusan transaksi mencurigakan, kita nggak ada. Bahkan pada saat kunjungan PM Kamboja di Indonesia, saya ragu ada topik ini dibahas antara PM Kamboja dan Presiden. Gini, seharusnya kan dibahas ya, seharusnya. Apalagi ada data 150.000. Kalau kita peduli, warga negara saya di sini. Pemerintah kita peduli terhadap nasib iya. WNI sana, topik ini harusnya menjadi salah satu topik yang dibahas. Kalau menurut saya, tunggu dulu Bang. Ini nih, belum. Nggak adil kalau hanya menggunakan TPPO. Nggak adil gitu. Kenapa? Karena TPPO itu tadi membagi antara sindikat sama korban, ya kan. Sedangkan di sini pelakunya itu banyak regulasi yang dilanggar, undang-undang ITE, ya kan. Kemudian undang-undang TPPU, karena mereka juga melakukan pencucian uang gitu, ya kan. Ada KUHP dan lain-lain gitu. Masalahnya berlapis begitu ya. Jadi banyak regulasi yang bisa dilakukan. Kalau kita basisnya hanya TPPO, ya artinya nggak ada pelaku, mereka Itu korban simple. aja. Lanjut. Gitu. Itu simple. Saya jawab. TPPO adalah extraordinary crime. Ya. Undang-undangnya lex spesialis. Masa kita mengesampingkan dan fokus ke ordinary crime-nya? Iya kan? Tapi yang ekstranya seolah-olah diabaikan. Ketika ada dua pidana, yang digunakan adalah lex spesialisnya undang-undangnya. Dalam hal ini, undang-undang TPPO-nya lebih kuat. Itu yang harus menjadi rujukan dalam penegakan hukum ini. Iya, karena kita ngomongnya itu adalah TPPO gitu. Padahal nggak semuanya TPPO. Aktivitas scamming ini berasal dari kegiatan TPPO. Tidak akan terjadi mereka men-scamming orang di sana kayak gitu. tanpa ada semuanya. perekrutan. Tanpa ada perekrutan. Itu data kami menemukan banyak yang ditipu. Banyak yang ditipu. Tapi mereka yang sukarela juga banyak, Mas. Iya, jadi ada. masalah gitu. Saya tidak menemukan, saya sudah menyebutkan ada satu orang yang sukarela. Tapi itu membuat dia bukan menjadi korban karena ketika kembali lagi dia akhirnya menjadi korban yang diperdagangkan. Kalau gitu misalnya solusinya apa dong Mas Pratama? Kalau tadi teman-teman dari Amnesty mengatakan ini TPPO. Kalau dari Anda? Ya iya, kita kan ada banyak regulasi. Kita punya undang-undang ITE, kita punya undang-undang TPPU, kita punya KUHP dan lain-lain. Perlakukan sesuai dengan undang-undang yang ada aja. Kenapa dia nipu orang, kerugikan orang? Ada undang-undang ITE bisa dipakai. Korbannya orang Indonesia. Terlepas berangkatnya dia ke sana ya TPPO tadi itu misalnya. Loh, ntar dulu gitu. Ketika mereka ke sana apakah pasti itu TPPO? Kan belum pasti juga. Mereka ada yang ditipu, saya bilang ada yang ditipu, memang benar ada yang ditipu gitu. Tapi memang ada yang benar, dia itu ke sana penuh dengan kesadaran, mereka tahu mereka itu mau kerja di industri scammer, mereka tahu mereka akan kerja di industri judi online. Nah itu gitu. tidak bisa dimasukkan ke yang TPPO. Itu nggak bisa dimasukkan gitu. Jadi jangan digebiah ya istilahnya, jangan digeneralisir juga oleh. Jangan digeneralisirkan juga gitu. Ya, baik. Karena kalau kita ngomong hanya TPPO, nggak ada semuanya jadi korban.
semuanya akan jadi korban gitu. Yang salah itu adalah sindikatnya gitu. Oke. Dan nggak bisa kita ngomong kayak gitu Baik. kalau menurut Saya saya. ingin ke Bang Mardhani. Jadi apa yang harus dilakukan oleh negara saat ini dengan adanya kasus? Selain tadi segera memulangkan. Kalau saya sederhana, segera buat satgas penanganan WNI kita di Kamboja. Ingat loh, dari 3.000 ke 150.000. Ya. Dan ketika kita ngomong nih, mereka tuh keleleran. Tidak ada tempat tinggal, mau pipis bagaimana, mau mandi, mau Ya tujuan gimana, dua sisi kan kita mau berdiskusi makan malam ini bagaimana. untuk mempercepat itu. Makin lama kesehatan mereka bagaimana, Ya. makin lama korban mereka, bahwa mereka, saya agak tidak setuju dengan Pratama bahwa mereka harus segera diproses, tidak setuju dengan OJK. Uangnya nggak ada yang masuk ke kantong pribadi mereka. Mereka semua Sudah kerja. bisa dipastikan itu. Iya, karena pelaku itu ketika ngasih nomor rekening, tidak nomor rekening mereka. Semua mereka itu dalam industri mafia, scammers. Dan kalau saya dapat info dari teman-teman di sana, investor itu dari hampir seluruh dunia ke situ. Karena ini memang uang yang sangat Cepat gede putarannya. gitu loh. Dan mereka itu rata-rata memang korban. Belum tentu TPPO saya setuju, tapi mereka itu dipaksa untuk melakukan penipuan. Ya, kejahatan. Dan dari beberapa yang saya dapat, rata-rata pengen kerja kok. Nggak ada pikiran mereka, saya pengen mencuri, saya pengen. Nah, mereka cuma itu. pengen kerja. Kalau bicara tapi solusi. diiming-imingi memang. Kalau bicara Nah, solusi, dikembalikan ke sini. Mau diapain ini orang-orang? Nah, long termnya, Kan segeralah ingin pemerintah segera katanya. menyediakan lapangan pekerja di dalam negeri. Industrialisasi dimajukan, Baik. foreign direct investmentnya maju, korupsi diberantas, macam-macam. Sebenarnya nggak ada yang susah, tapi Oke. kita tidak melakukan itu. Baik. Akhirnya semua rata-rata, itu kalau lihat TikTok kita, ayo kerja di luar, ayo kerja di luar. baik. Karena memang sangat mudah kerja di luar kok. Saya ingin ke Oke. Bang Roni. Bang Roni, menurut Anda apa yang harus dilakukan negara? Hadir seperti apa? Ya, pertama tentu harus memberikan perlindungan kepada yang masih ada di Kamboja yang mengalami penyiksaan dan sebagainya ya. Apapun dia, apakah pernah menjadi bagian dari pelaku sindikat dan sebagainya. Atau benar korban gitu. Ya, tapi kita kan sementara ini yang sudah jelas masih ribuan. Ada lagi sekitar 150.000. Ini kan perlu dipetakan. Yang utama adalah mencegah, jangan ada yang mengalir lagi ke Kamboja, Itu. tidak jelas. Itu. Mereka harus disosialisasikan. Baik. Jadi diskusi kita pada malam hari ini Ya. adalah memperkuat pemerintah, terutama ya melibatkan imigrasi untuk pencegahannya itu mulai dari pembuatan paspor, kemudian melintas ke negara tujuan terutama Kamboja karena itu bukan negara tujuan untuk bekerja. Sudah berapa kali Kementerian Luar Negeri menyampaikan, Kementerian Tenaga Kerja juga. Nah, bagaimana mencegahnya sejak awal. Kemudian bagi yang kembali ini paspornya disita semua. Oke. Ya, sehingga pemberian paspor kepada mereka ini Baik. akan selektif sekali. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya. Ini karena keterbatasan waktu Ya. kita, tapi tentu kita sama-sama sepakat bahwa mereka yang sebagai pelaku Ya. maupun korban tetap Betul. harus dilindungi oleh negara-negara, harus hadir di situ untuk WNI kita yang berada di Kamboja. Memang kalau misalnya meminjam istilah Bang Mardhani, keleleran ya kita emang iba sih kalau misalnya terjadi faktanya seperti itu. Baik, inilah dua sisi pada malam hari ini, harapannya bisa mendapat pencerahan ya dari diskusi kita pada malam hari ini. Akhir kata saya Arif Fadil dan Saya Aditya Nugroho pamit undur diri, saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.